Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh yang berjuang. Hidup pekerja Indonesia. Hidup SPSI. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya banggakan teman-teman PUK Multistrada. Bajunya beda sama saya. Yang saya banggakan teman-teman anggota PUK Multistrada. Hari ini kita mengalami bersama begitu luar biasanya represif alat-alat negara. Saya bicara tidak hanya aparat polisi, alat-alat negara begitu represif terhadap kita. Kebetulan teman-teman tadi berangkat dengan bis, jadi agak mencolok ya. Informasi yang saya dapat, rombongan dari tempat saya 2 malah bisa parkir di Senayan. Selebihnya di luar Senayan, tapi sudah sampai sana semua. Meskipun tadi sempat balik di sini, diusir di pintu tol, balik ganti baju, balik pakai baju begini, masuk lagi tol. Tapi juga di sana nggak ada temennya sebenarnya, nggak ada apa-apa, jadi nggak boleh berkerumun di depan DPR. Kawan-kawan semua, jadi ini kita melihat bahwa begitu luar biasa. Sejak kita melihat sejak maratonnya balik membahas RUU Omnibus Law di bab 4 tentang RUU Cipta Kerja. Mulai dari mereka menerobos aturan tentang prosedur yang harus dilakukan pada saat mereka libur, mereka reses, kemudian mereka karena ditekan di fraksi balkon, kemudian mereka pindah ke hotel-hotel, jadi hari ini di hotel A, besok geser ke dekat bandara, besoknya lagi geser di Serpong dan seterusnya. Jadi kita memahami bahwa tekanan begitu luar biasa, baik tekanan yang dialami oleh kita sebagai pekerja dan juga pimpinan-pimpinan kita yang ada di tingkat pusat, bahwa RUU ini rupanya adalah menjadi sebuah target. Ya, kalau di polisi kan ada TO, target operasi yang harus digolkan di saat-saat ada banyak hal yang bisa dipakai sebagai alat. Hari ini yang muncul ke permukaan adalah undang-undang karantina kesehatan. Jadi sebenarnya sama-sama undang-undang, dan tidak ada kedudukan undang-undang yang lebih tinggi daripada undang-undang lain. Namanya undang-undang, dalam hierarki peraturan perundang-undang ya kedudukannya setara. Kita hari ini menjalankan apa yang menjadi hak warga negara yang diatur dalam 998, Undang-Undang 998, bagaimana tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun kawan-kawan hari ini memang instruksi kita mendadak. Jadi teman-teman, kebetulan karena beberapa hari ini, hampir seminggu ini, kita banyak sekali informasi yang masuk, kemudian instruksi pun bertumpuk-tumpuk. Bahkan sampai hari ini, terus terang saya jujur menyatakan kepada teman-teman semua, pimpinan cabang Bekasi belum sempat berkoordinasi bagaimana teknis Peklab besok 678. Baru nanti ini jam 1:30. Jadi ruangan ini 1:30 mau dipakai. Kenapa? Setiap hari dari Jumat kita ada undangan rapat koordinasi dengan perangkat, dengan PD, dengan DPD, dengan PP. Nyaris kita nggak sempat ke bawah kepada PUK, padahal besok sudah tanggal 6, 7, 8 kita mengadakan aksi puncak. Adapun hari ini tanggal 5 adalah memang analisa bahwa hari ini akan dilakukan percepatan paripurna. Kemarin kan di Balek sudah disepakati tahap pertama itu dari Ketok Palu. Ini akan dibawa ke tingkat 2 pembahasannya, yaitu di paripurna. Teman-teman tentunya sudah tahu siapa sih yang kekeh bertahan, partai mana yang kekeh mempertahankan agar ini ditarik, dan siapa partai yang ngotot untuk terus dilanjutkan di paripurna. Tadi salah satu pengurus teman-teman sudah sampaikan, ingat-ingat tuh partai. Tapi biasanya itu kok buruh dan rakyat Indonesia pelupa orangnya.
hari ini disakiti, gitu kan? 5 tahun lagi pemilu kasih amplop cuma 25.000, lupa tuh sakit hati. Yang dipilih itu aja lagi, gitu kan? Padahal kita sudah begitu dizolimi, katakan. Gak usah jauh-jauh lah, besok sebentar lagi akhir tahun ada pilkada serentak katanya. Itu sudah lupa. Saya tidak bicara politik, tapi sesungguhnya kita berharap banyak kepada mereka yang sekarang ada dalam kursi terhormat di DPR RI untuk memperjuangkan kita. Tetapi nyatanya harapan itu tinggal harapan. Dan itu sudah bisa dikalkulasi. Kemarin ketika hanya 2 partai yang menolak, besok atau kapan atau sore ini, kalau di paripurna 2 partai itu bisa dihitung kursinya. Kalau di voting pun lewat sudah ada. Saya bicara tidak kesuk materi apa yang kita tolak, karena teman-teman pasti sudah belajar semua. Setidaknya kalau kita mengacu dalam beberapa catatan ya. Kalau kita misalkan menengok catatan Komnas HAM terkait dengan kenapa sih kita harus menolak RUU Cipta Kerja. Ini terlepas dari materinya ya. Karena materinya itu teman-teman pasti udah paham. Apa yang hari ini kemudian sudah diputuskan, apa yang degradasi dari Undang-Undang 13/2003. Tapi kajian Komnas HAM itu ada 4 setidaknya. Yang pertama, dari sisi prosedur formil, Undang-Undang 12/2011 itu dilanggar semua oleh dalam proses pembuatan RUU ini. Kemudian yang kedua, RUU ini atau Omnibus Law secara umum itu seolah-olah menempatkan kedudukannya sebagai undang-undang yang superior. Padahal tadi saya katakan tidak ada kedudukan kalau sama-sama namanya undang-undang, kedudukannya setara. Tapi ini undang-undang superior. Bahkan dia menafikan asas hukum. Lex superior derogat lex inferior. Jadi kalau undang-undang yang lebih besar, yang lebih tinggi, itu harus lebih ditaati daripada peraturan yang lebih rendah. Contoh, kalau ini ada undang-undang, di bawahnya ada peraturan pemerintah, maka yang dipakai adalah undang-undang dulu. Kalau undang-undang nggak ada, pakai PP. Omnibus Law memerlukan 516 kurang lebih aturan pelaksanaan undang-undang berbentuk PP. Artinya apa? Menyerahkan kewenangan eksekutif luar biasa untuk mengganti pasal-pasal undang-undang menjadi pasal-pasal PP yang lebih rendah daripada undang-undang. Itu prinsip merusak hukumnya. Saya nggak bicara materinya apa yang dikurangi, tapi dari sisi formilnya begitu. Jadi 516 aturan pelaksanaan itu nanti diserahkan kepada oknum-oknum pemegang jabatan kewenangan dalam pemerintah. Mulai dari presiden, Menko dan seterusnya diserahkan ke dia yang mampu membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti pasal-pasal undang-undang. Luar biasa. Asas lex superior derogat lex inferior itu dilanggar semua. Jadi nanti undang-undang mempunyai apa, kalau PP-nya begini, PP yang dijalankan. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kewajiban negara. Padahal diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, untuk mewujudkan masyarakat berpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi teman-teman, hari ini memang kita sedang berhadapan dengan, kalau boleh saya katakan, meskipun kita sekarang akunya masih negara demokrasi, tapi kita berada pada kekuasaan tirani. Sudah diktator yang dipakai. Kita kan hari ini sedang menjalankan hak warga negara, menjalankan undang-undang, tapi kita kemudian didepak balik dengan alasan undang-undang. Itu berarti sudah diktator. Tapi saya bangga pada teman-teman. Dalam situasi yang sulit, tekanan yang luar biasa, teman-teman masih bisa menunjukkan keterpihakannya kemana. Ya kan? Sebagian orang sudah minder tuh, kalau udah besok, kalau berangkat, kalau mau kerja lagi, rapid test, swab test bayar sendiri, ya, karantina 14 hari tidak dikasih upah. Begitu kan? Rata-rata.
Jadi hari ini kita tunjukkan bahwa kalaupun nanti catatan sejarah kita 2020 undang-undang cipta kerja diketok palu, udah bukan R lagi, nggak ada R-nya, maka kita berada di pihak orang-orang yang bertahan agar undang-undang ini tidak diketok palu. Kita bisa tunjukkan, meskipun pil pahit akan kita telan. Jadi kawan-kawan, seperti pesan dari PUK, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut berjuang. Hari ini pembelajaran, hari ini sebenarnya test case, karena hari ini sesungguhnya tidak diagendakan. Ini hanya antisipasi kalau hari ini ada paripurna. Dan yang beredar siang ini di Twitter nih katanya, paripurna DPR akan dilaksanakan jam 14.00 katanya. Tapi kalau ditanya ke partai yang menolak kemarin, dia nggak dikasih tahu. Yang dukung-dukung aja dia dikasih tahu. Saya rasa teman-teman semua tidak banyak yang bisa sampaikan, jadi tetap semangat. Ini bagian menunjukkan pada sejarah bahwa keterpihakan kita berada di dalam rombongan orang-orang yang menolak Omnibus Law. Hidup bekerja. Hidup. Hidup prestasi. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.